Ketemu lagi di serial PSBB ke-10 atau yang terakhir dari PSBB ini yang saya sebut dengan pemimpin sejati berdampak besar. Karena di end of the day PSBB ini mempunyai dampak yang luar biasa. Tapi yang menjadi determinan faktor perusahaan, organisasi ataupun kelompok Anda adalah leader. Itu sebabnya di PSBB 10 ini saya mau bicara soal leaders. Lead to bless leader. Hanya leader sebagai kapten, sebagai nahkoda yang baik, yang membuat kapal kita bisa mengarungi turbulent oceans ini yang luar biasa. Leader leads, bukan leaders lead. Pemimpin yang utama. Itu sebabnya saya hari ini mau bicara soal hal ini. Bagaimana kita menjadi seorang leader. Itu kepala rumah tangga, kemudian kepala organisasi di kantor, kepala organisasi di lembaga apapun. Ini sangat penting. Kita tahu bahwa krisis ini yang terjadi itu banyak hal. Kalau kita sebutkan sebagai anatomi krisis, ada yang disebabkan oleh external factors dan internal factors. Dan masing-masing juga ada dua, mana yang uncontrollable dan mana yang controllable. Kalau Anda lihat chart ini, yang merah adalah bagaimana kondisi krisis yang disebabkan oleh external factor yang uncontrollable dan internal factor yang uncontrollable. Kayak sekarang ini global pandemics, ini tidak ada yang bisa duga. Foreign exchange, chaotic movement, kalau ada movement dari foreign exchange yang tidak bisa kita duga. Political chaos, natural disasters, kita nggak bisa duga itu karena itu uncontrollable, baik eksternal maupun internal. Tapi kembali kalau yang eksternalnya adalah controllable, tapi internalnya uncontrollable, misalkan supply chain disruption, global trade war, foreign exchange fluctuation, economic cyclical pattern, kadang-kadang itu controllable buat eksternal, tapi nggak controllable buat kita. Tapi yang menarik hari ini saya mau bahas justru yang hijau ini, yaitu bagaimana kita melihat secara internal yang controllable dan external factor yang controllable, yang di dalam ini. Baik, misalkan debt equity ratio, risk management, good corporate governance, business model, itu kontrol kita. Kalau ini pun kita tidak lakukan sesuatu pada waktu masa COVID ini yang controllable kita akan repot. Nah, kalau kita lihat anatomi krisis ini, jadi banyak hal. Jadi anatomi krisis yang disebutkan luar maupun di dalam. Dan kita lihat, saya menarik sekali dengan Edward Siegel ini. Ada dua yang paling penting sebagai seorang leader. Yaitu leader yang bisa prepare untuk krisis. Yang disebut dengan bukunya Crisis Ready. Dan yang kedua, bukan hanya leader bisa prepare, tapi leader bisa anticipate krisis ahead. Jadi antara anticipation dan preparation, seorang leader itu harus lakukan. Tapi yang jadi masalah, kalau bukan leadernya prepare mau anticipate, malah leadernya yang membuat krisis. Yang saya sebut dengan leaders led crisis. Apa itu? Ada 5 hal. Money. Pikirannya orientasinya cuma money aja. Yang kedua, company first, not customer atau employee first. Yang kedua, what's in it for me? Wah, dia pengennya saya, superhero performance. Yang kedua, disebabkan krisis karena GCG, integrity ignorance. Buku ngawur, teks ngawur, proses ngawur. Ini krisis. Sudah COVID krisis tambahannya karena leaders led. Yang kelima, hire, fire people like resources, bukan human. Jadi selain krisis luar, banyak juga dalam kondisi bingung, dia memutuskan malah menyebabkan krisis yang lebih berdampak besar. Bukan eksternal tapi internal yang disebabkan oleh leader-leader yang tidak understand how to steer the ship di dalam turbulent ocean ini. Itu sebabnya hari ini saya mau berbagi hal itu. Prinsip leadership di mana during crisis ini? Saya mau mengikuti local wisdom, yaitu dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Nah, kalau kita lihat satu-satu, gimana leader ini menghadapi krisis menjadi lead to bless leader ini, krisis yang berat ini, dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Ada 3 hal yang harus dilakukan setidaknya. Yang pertama, at the front line, not just to give order, tapi leader yang baik adalah fight for the company, bukan individu. Kita mesti fight for the company.
Sehingga anak buah kita rasa tahu persis decision ini karena orang ini, leader saya, fight for the company. Kepala rumah tangga, fight for the family. Kalau jual aset nggak apa-apa, tapi family, anak-anak jangan rusak. Hubungan harmonis dengan istri jangan rusak. Aset harus lebih dikorbankan daripada fight for the family. Yang kedua, yang disebut dengan engar sosong tolojo adalah walk the talk and integrity to gain honor and trust. Coba Anda rewind. Apa artinya walk the talk? Anda rewind pada masa sebelum COVID. Waktu masanya bagus, wah Anda memberikan inspirasi, Anda memberikan motivasi pada anak buah. Sekarang di twist lagi lah, di rewind lagi, dengerin lagi. Pada waktu Anda berkata, company as good as its people. Karyawan adalah aset. Coba Anda dengarkan, rewind lagi kalimat-kalimat Anda, mungkin tulisan-tulisan Anda rewind. Dan Anda walk the talk. Apa yang Anda bicarakan pada waktu growing ekonomi, Anda walk the talk. Itu yang kedua. Itu membuat orang karyawan konsisten Anda. Jangan bilang karyawan aset of the people, sekarang cut dulu. Bilang A, sekarang B dulu. Yang ketiga, yang menarik adalah self-sacrifice to save the people as much as possible while surviving the company. Mesti yang ketiga untuk engar sosong tulodo ini self-sacrifice. Untuk save the people as much as possible while surviving the company. Jangan dibalik. Jadi dalam kondisi krisis ini, people as much as possible while surviving the company. Ada orang tanya, Pak, apa kita nggak bisa PHK kalau kondisi susah? Loh, kalau misalkan kapal kita nggak sanggup membawa 100 orang dan maksimum 70, lakukan. 70 ini harus dijaga. Cuman pertama kali jangan belum apa-apa sudah disikat dulu. Itu poinnya. Focus on people. Kalau kapal itu bisa 80, jangan dipotong 30 dong. Kalau bisa 80, kenapa potong 30? Kalau kapal itu bisa 90, jangan dipotong 40 dong. Potong cuman 10 dan sebagainya. Ini adalah orang yang berpikir engar sosong tulodo. Jadi yang pertama ada 3 hal itu. Leadership yang membuat kita punya moral, menciptakan moral. Bahasa Einstein-nya, I itu menyebabkan energi yang luar biasa. M, morality dengan engar sosong tulojo. Yang kedua, kita bicara soal apa? Local wisdom. Ing madya mangun karso. Apa itu ing madya mangun karso? Ada 3 hal. Rebuild values if necessary. Jadi kondisi begini, COVID, lakukan rebuild your value lagi. Supaya ini loh, menghadapi next normal ini kita punya values, belief yang tidak goyang. Bukan hanya values, the system kalau perlu kita rubah. Karena sistem dan itu tidak sacred. Ya. Values dan sistem bisa kita rubah. Belief system di company tidak bisa dijadikan kita sesuatu yang untouchable. No, sistem harus dirubah untuk menyesuaikan dengan yang baru. Jangan takut merubah. Jangan mentang-mentang Anda yang menciptakan sistemnya. Dan yang ketiga, yang paling penting in madya mangun karso adalah inspire dan motivate people. Di kita dengan benar-benar. Dengan cara apa? Motivate people kita dengan bersama-sama mengajak orang-orang di tengah. Yuk, kapal kita mau karam, kapal kita lagi menghadapi turbulen. Yuk kita bersama-sama. Jadi kalau kita di depan tadi memberikan teladan engar sung tulodo, ing madya mangun karso. 3 hal ini membuat kita menjadi bersama-sama. Ini masalah bersama. Saya cuma mau mengatakan, dalam keadaan COVID dan susah ini semua karyawan itu bekerja lebih keras loh, lebih stres loh. Sudah stres karena 2 hal. Satu, pengen tetap supaya shape-nya oke, dan dia ketakutan kalau di PHK tidak. Jadi semua karyawan itu kerja keras. Jangan ditambahin lagi sama kita malah panis dia atau malah marah-marah yang menyebabkan karyawan jadi patah semangat. Ini yang kita nggak boleh, yang menyebabkan kita menjadi hilang courage-nya. Yang ketiga adalah kita bicara tutwuri handayani. Apa yang kita lakukan? Ada 3 hal juga. Empower karyawan kita to fight with you, to make them stronger than ever before. Jadi di belakang ini, justru dalam keadaan COVID ini kita empower karyawan to make decision supaya cepat berubah, melakukan apa? Untuk apa? Supaya membuat company-nya stronger than before. Tapi fight with us sebagai leader. Ini yang harus dilakukan. Dan yang kedua, provide them with necessary tools. Yang dilakukan oleh kita adalah di dalam tutwuri handayani,
Coba dengan tools, terus kita siapkan supaya karyawan kita ini bisa bekerja dengan baik. Kita yang membantu mereka, karena mereka adalah eksekutor. Kita jangan ikut-ikut menjadi seorang yang micromanage. Tapi mereka mikirkan, mereka bisa do dengan cara baik, dengan memberikan tools. Yang ketiga, satisfy them dengan satu blessing sama kita. Tutwuri Handayani. Apa itu? Goodness and mercy will always follow you. Kebajikan dan kemurahan akan ikut kamu. Jangan takut deh. Do something untuk save. Dan I will bless you. Saya bukan kill you. Dan ini sangat penting. Kalau kita tahu persis seperti ini, kita menghadapi krisis ini, kita bisa serving, bukan suffering. Kenapa? Karena leader tahu persis kapan dia harus ing ngarsa sung tulodo, kapan dia harus di tengah ing madya mangun karso, dan kapan dia tuturi handangani. Tapi khusus dalam keadaan krisis ini, jangan di belakang. Jangan di belakang Menara Gading. Anda masuk, fight for them. Fight untuk domba-domba Anda gembala. Fight for mereka. Maju ke depan. Dan saya yakin Anda jadi orang yang luar biasa. Jadi PSBB 10, saya tutup dengan jadilah leader yang memperhatikan domba-domba. Jadilah leader yang lead to bless, bukan to be blessed. Dan kalau Anda mempunyai prinsip seperti ini, rasanya perusahaan Anda akan tampil menjadi perusahaan yang bagus. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Kalau Anda suka, silakan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Kiranya Tuhan memberkati.